kalender kerja, hari kalender ya. Kalau sesuai dengan hari kerja mungkin belum 100 hari karena banyak liburnya. Tapi kita akan melaporkan 100 hari kerja kita yang sudah kita laksanakan karena ini sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia bersemua pemimpin, gubernur, presiden, gubernur, bupati, wali kota setelah terpilih 100 hari kerja harus dilaksanakan dan dilaporkan supaya ada penilaian khusus bahwa kira-kira wali kota Jayapura dengan wakil wali kota ini kita kerja ini layak atau tidak. Dan saya percaya mudah-mudahan kita dua bekerja layak buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekarang saudara yang saya hormati, tadi sudah ditayangkan hasil kerja kita selama 100 hari. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk menjadikan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena oleh kasih dan cintanya kita semua masih disertai dengan berkat. Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, dalam kurun waktu 100 hari kerja sampai dengan hari ini, kami fokus pada 9 agenda prioritas yang merupakan turunan langsung dari 6 misi pembangunan kita yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemulihan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Di antaranya memastikan dan memberikan jaminan keamanan dengan membentuk tim terpadu keamanan. Nah, tim terpadu keamanan ini yang baru saja tadi kita launching dan mereka akan terus bekerja untuk mengamankan kota Jayapura dari seluruh jenis kejahatan yang terjadi di kota ini. Kemudian daya dukung penuh dari masyarakat Port Mumbai untuk tidak melakukan demo dan peperangan serta adanya penyerahan aset yang berpotensi wisata untuk dikelola oleh pemerintah Kota Jayapura. Jadi saya turun kampung untuk berjumpa dengan masyarakat kampung adalah janji politik. Kemudian Pak Wakil Wali Kota bersama jajaran OPD terus menjalankan tugas juga di kantor melayani masyarakat, dan saya turun kampung sudah 6 kampung sampai kemarin Kampung Tobati. Permintaan wali kota dan wakil wali kota kepada masyarakat 10 kampung. Ini kita baru sampai di 6 kampung dan akan lanjut terus besok Kayu Pulau, Kayu Batu, Waena dan Yoga. Kampung adat. Kampung adat ini mereka yang punya hutan, punya tanah, punya air dan punya semuanya yang kita semua yang ada di kota ini menikmati dan itu. Dan saya minta kepada 10 kampung, pendoa kepala suku membuat pernyataan bahwa tidak ada demo, tidak ada palang memalang di kota ini. Dan mereka juga memberikan aset wisata kepada pemerintah untuk dikelola. Nanti kita tinggal membagi hasil dari perolehan setelah dikelola oleh pemerintah Kota Jayapura. Dan itu pernyataan sudah dibuatkan dari 6 kampung, sisa 4 kampung lagi. Saya percaya 4 kampung pun akan demikian. Dengan demikian maka tidak ada di kota ini. Setelah 10 kampung membuat pernyataan di kota ini, maka saya berharap di kota ini tidak ada palang, tidak ada demo-demo. Nanti kita undang juga semua paguyuban untuk kita konfirmasi Pak Wakil, sehingga minta dukungan semua. Supaya ketika ada yang demo, yang palang di kota ini, kita akan gunakan kekerasan. Siapa yang pimpinannya, siapa yang pimpin demo, Pak Kapolres, Pak Dandim, kita kembalikan ke daerah masing-masing kami. Ya orang dari bukan Kota Jayapura yang datang dan membuat demo dan mengacaukan kota ini. Yang berikut, memberikan kemudahan perizinan dan relaksasi pajak terhadap pelaku usaha, sehingga saat ini kami telah mengeluarkan surat izin
surat izin usaha sebanyak 5.506 perizinan dengan total investasi sebesar 673 miliar 2.048.569. Kemudian penertiban Pasar Yotefa dan Pasar Hamadi serta perencanaan. Kemudian penertiban Pasar Yotefa dan Pasar Hamadi serta perencanaan pembangunan pasar modern, yaitu Pasar Yotefa rencana kita akan bangun yang modern, ya. Karena selama ini Pasar Yotefa itu akhirnya jadi dua pasar, ada Pasar Yotefa dan ada Pasar otonom. Saya dengan Pak Wakil kita rencana membangun hanya satu pasar saja, supaya jangan ada dua pasar di situ. Hanya kita kembalikan lagi ke Pasar Yotefa yang lama. Kita akan bangun dia bisa 2 lantai, bisa 3 lantai yang modern. Tetapi saya sudah sampaikan kepala dinas untuk menghitung semua pedagang supaya jangan ada yang terjajar. Jangan sampai kita bangun lebih daripada jumlah pedagang. Kalau bisa bangunannya lebih, pedagangnya itu bisa terbatas. Maksudnya pedagangnya itu walaupun sudah dihitung semua, tapi lebih dari bangunan daripada pedagang itu. Karena yang terjadi saat ini pedagang itu masih sangat banyak sehingga terjadi 2 pasar. Kita akan bangun 1 pasar. Kemudian pelaksanaan program padat karya, pelatihan sebanyak 1.245 orang dan pendampingan serta pemberian modal usaha bagi UMKM dan koperasi di Kota Jayapura. Kemudian membentuk 39 koperasi Merah Putih. 39 ini dibentuk koperasi di 14 kampung dan 25 kelurahan. Itu program Presiden Republik Indonesia yang harus kita dukung semuanya. Kemudian menjamin BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang rentan di Kota Jayapura sebanyak 18.438 orang. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari semua lapisan masyarakat, khususnya para investor di dalam maupun di luar daerah, untuk bersama-sama berkolaborasi. Kita sama-sama bangun Kota Jayapura. Kalau Kota Jayapura ini akhirnya kita ciptakan rasa aman yang tadi tidak ada palang dan tidak ada demo, saya yakin dan percaya bahwa para investor akan datang untuk bangun Kota Jayapura ini, sehingga kita semua akan merasakan, bahkan masyarakat di kampung-kampung pun akan merasakan dampak pembangunan Kota Jayapura. Yang kedua, peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul. Dalam program ini kami telah melakukan yang pertama, membuka sekolah SMA Negeri 8 Jayapura atau sekolah Garuda yang berlokasi di Entrok, Distrik Jayapura Selatan. Karena Distrik Jayapura Selatan ini untuk SMA-nya tinggal 1 SMA, itu SMA 4. Sementara SMP-nya itu hampir ada 5 SMP. Nah, murid SMP lebih banyak daripada sekolah SMA-nya. Ketika lulus, akhirnya semua lebih ke SMA 4. Tetapi juga dari Jayapura, dari manapun semua lebih suka SMA 4. Sehingga kita menambah 1 SMA lagi, yaitu SMA 8, SMA Garuda di Entro. Muridnya sudah ada murid yang mendaftar untuk tahun ini dan mereka akan mulai bersekolah. Dan kita akan membangun gedung sekolahnya. Kemudian membuka sekolah rakyat dan sekolah taruna Cendrawasih di Distrik Muaratami. Ini pun muridnya sudah mendaftar untuk sekolah taruna. Karena sekolah taruna ini penting sehingga anak-anak yang lulusan dari sekolah taruna itu bisa langsung, kalau tes jadi tentara, polisi, semua bisa. Kemudian menggratiskan biaya pendaftaran murid baru, pendaftaran ulang sekolah, melarang kegiatan wisuda, penamatan, kegiatan di hotel, melarang
untuk jangan sampai penahanan ijazah dan melarang untuk menerima penerimaan gratifikasi saat penerimaan murid baru. Jadi sekolah-sekolah ini kita sudah bebaskan dari pembayaran. Kalau SPP tetap dibayar. Saya pikir SPP itu tidak mahal-mahal untuk orang tua. Yang mahal itu kadang masuk bayar ini, bayar itu, bayar pendaftaran, uang segala macam uang. Dan saya sendiri juga merasakan waktu ketua DPR, pada akhirnya orang tua lari lagi untuk bayar ini, bayar itu, bayar itu. Sehingga itu menjadi visi dan misi wali kota dan wakil wali kota. Saya dengan Pak Haji Rustam, kita sekarang bebas itu tidak mahal-mahal untuk orang tua. Yang mahal itu kadang masuk bayar ini, bayar itu, bayar pendaftaran, uang segala macam uang. Dan saya sendiri juga merasakan waktu ketua DPR, pada akhirnya orang tua lari lagi untuk bayar ini, bayar itu, bayar itu. Sehingga itu menjadi visi dan misi wali kota dan wakil wali kota. Saya dengan Pak Haji Rustam, kita sekarang bebaskan uang biaya masuk dan bayar segala macam. Termasuk kegiatan perpisahan tidak lagi dilakukan di hotel-hotel atau membiayai orang tua beban untuk biaya-biaya acara perpisahan. Kalau tidak ada tempat, pakai lagi gedung ini. Gedung serbaguna ini siap untuk dipakai acara apa saja, gratis ya. Nah, acara perpisahan. Termasuk Gor Waringin, sementara dalam proses penyelesaian, kalau sudah selesai bisa digunakan. Kita kasih gratis semua, supaya jangan beban orang tua untuk biaya-biaya segala macam. Kemudian pelaksanaan penandatanganan fakta integritas SPMB dengan BPMP dan memberikan beasiswa bagi anak Port Mumbai kepada anak-anak Port Mumbai yang saya pikir wajar dan wajib kita berikan mereka biaya untuk sekolah studi dengan capaian tingkat kelulusan SD dan SMP sebesar 100%, sedangkan SMA sebesar 99,7% dan SMK sebesar 99,2%. Yang berikut peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif. Nah, kita akan bentuk juga tim terpadu kesehatan. Rencana sudah kita buat, hanya belum kita launching. Akan kita launching. Itu akan terlibat dari OPD juga 9 OPD yang terlibat untuk, jadi kita lakukan preventif, jadi tidak lagi menunggu, tapi kita harus mencegah, langsung mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah. Ini merupakan langkah konkret yang kita akan lakukan, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas hingga dari pagi sampai jam 10 malam, dan untuk meningkatkan insentif dan juga memberikan insentif kepada kader posyandu, meningkatkan cakupan peserta BPJS Kesehatan sebesar 32 juta 32 miliar 864.076 juta 76.868 juta 76.710 rupiah, dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1 miliar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.